Cara mengisi aplikasi Upsheet untuk pemetaan potensi keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Eh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyuluh di seluruh kota Gorontalo atas kehadirannya pada pertemuan kita di Zoom kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Pak KUA, Kepala KUA yang sudah memfasilitasi teman-teman penyuluh untuk kegiatan Zoom ini. Ya, saya buka salah satu di Surveyor 1, ya ini contoh teman-teman langsung klik yang hijau di bawah. Ketika teman-teman membuka, maka kode Surveyor otomatis terisi. Jadi Surveyor 1 Pak Yusuf Jauhari itu sudah terisi. Nah, ketika diisi kelurahan, jadi saya lanjut pelan-pelan ya, kelurahan. Nah, misalkan kelurahan Padebuwolo, ini asal saja ya, saya klik. Nah, ketika terutis di kelurahan Padebuwolo, maka akan muncul nama kecamatannya, itu tidak perlu diisi. Jadi langsung saja dia di kelurahan Padebuwolo. Nah, jadi pas kita isi kelurahannya, dia langsung terisi kecamatannya. Kemudian lanjut di bawah isi RW. Nah, saya tidak tahu, misalkan saya tulis di situ RW 003. Jumlah penduduk agama Islam. Nah, misalkan saya isi 100. Kristennya 10. Agama Katoliknya misalkan ada 3. Jumlah penduduk agama Hindu misalkan ada 1. Agama Buddha tidak ada. Kalau tidak ada, isi 0 saja. 0. Kalau tidak ada, 0. Jangan tulis tidak ada ya, jangan tulis. Jadi tidak ada, jangan. Kalau untuk jumlah penduduk ini jangan ada huruf, misalkan huruf tidak ada, misalnya jangan. Jadi 0 saja. Konghucu 0. Nah, ketika Bapak Ibu menulis sudah masuk ini agama, sudah, dari mana jumlah penduduk ini Bapak Ibu telusuri di RW, karena ini jumlah penduduk RW ya, bukan jumlah penduduk kelurahan. Jadi di RW itu posisinya. Nah, setelah masuk, kita akan isi apakah di RW setempat ada masjid pertama. Jadi hitungannya begini, kira-kira di RW itu waktu Ibu catat di kelurahan bilang ada di RW, misalkan di RW 3 itu ada 3 masjid. Berarti nanti ada 3 masjid ini terisi. Kalau diisi Pratama misalkan ada hanya 2, berarti nanti hanya ada 2. Nah, kita mulai. Masjid pertama kalau bilang ada, maka kita klik ada. Nah, ketika ada, maka ada muncul namanya. Nama masjid misalkan Masjid Baitur Rahman. Sudah. Alamatnya tulis. Jalan masjid misalkan Jalan Landak nomor 39 Gorontalo. Tulis saja. Titik, pada saat titik koordinat itu nanti kalau kita klik titik koordinat ini ujung. Nah, maka otomatis jadi sebelum Bapak Ibu menulis titik koordinat, usahakan posisi Ibu tidak jauh dari masjid. Jadi usahakan posisi Bapak Ibu tidak jauh dari masjid. Ya, dekat-dekatan, yang penting ada signal di situ. Jadi nanti boleh dimasukkan situ. Nah, ketika sudah, abaikan saja karena secara otomatis dia akan membaca titik koordinatnya ini. Nah, perkiraan jumlah jamaah sholat masjid, maka kita klik. Dilihat aja, kalau masjidnya kecil, isi saja 1 sampai 300. Kalau masjidnya sedang, itu 300 sampai 7,5. Kalau Bapak Ibu anggap itu masjidnya bagus, maka isi saja yang 700, maksudnya yang besar, 750. Nah, sudah. Foto, nah ketika Ibu ngisi foto, maka yang aktif itu nanti
izinkan, 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 tulis saja di situ izinkan. Nah, karena ini belum ada, saya ngambil di laptop, maka saya coba untuk ngambil salah satu gambar masjid ya. Jadi salah satu, misalkan ini ada saya ambil masjid, saya klik saja, tapi ngambilnya gambar di langsung, foto. Oke. Nah, kalau sudah masuk gambar foto, selesai sudah sebenarnya Ibu di masjid pertama. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu save. Ya, save kan? Tentu mau bergeser ke masjid kedua atau ke tempat yang lain. Nah, save. Nah, ketika di-save, kan baru masjid satu yang terisi. Ibu jalan ke masjid kedua atau ke tempat yang mana yang dekat. Entah misalkan ada masjid atau TK yang di situ atau apa, jalan. Nah, ketika mau mengisi lagi, jangan di yang biru ini, jangan. Tetap di pensil ini diisi. Berarti Ibu melanjutkan data yang masih ada di RT 03. Nah, diisi lagi. Nah, ini kan masih ada, kita baiki. Nah, ini kan masih terasa ada. Nah, ini gambarnya 3. Misalkan posisi di masjid itu ada, di RT itu ada musola di dekatnya. Kita abaikan dulu, Bu. Ini masjid yang masjid kedua, masjid ketiga, keempat, ini abaikan dulu. Pindah dulu ke musolanya. Oh, ada musola pertama, ada. Nama musola, misalkan nama musolanya Musola Ad-Din, misalkan ya. Alamatnya Jalan Anggur, nomor 5. Nah, perkiraan kapasitas jamaah kira-kira di bawah 100 kecil gini musolanya. Oke. Nah, kalau sudah musola, saya bilang, oh tidak ada nih lagi nih. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, silakan langsung save dulu. Ada enggak gereja baca toko agama? Oh, ada toko agama di situ. Nah, kita boleh lanjut. Kalau tidak, kita save dulu, istirahat. Ya, istirahat. Saya baca-baca dulu, kayaknya saya perlu lagi apa. Nah, ketika masih ada masjid kedua, kita jangan isi yang biru ini, Bu ya, jangan tenggang ini. Karena ini berarti kita tekan yang baru. Kita pindah ke mana? Ke RT RW berikutnya. Nah, kita tekan saja ini. Isi lagi. Saya pindah ke masjid kedua. Nah, ini masjid kedua, saya pindah. Adakah masjid kedua? Ada. Klik lagi. Nah, nama masjid, misalkan masjid masjid apa ya? Masjid Ar-Rahman lagi misalkan ya. Alamatnya misalkan saya tulis Jalan Sudirman. Titik koordinatnya. Nah, kembali lagi kita ke masjid itu, klik. Nah, ini secara otomatis akan masuk lagi di titik koordinatnya. Kira-kira jumlah jamaahnya, oh ini masjidnya kecil di bawah 100. Nah, klik lagi. Nah, foto masjidnya. Nah, sekarang kita foto aja, langsung foto. Saya ambil ini kira-kira fotonya begini. Nah, kalau sudah ternyata di RW situ ada hanya 2 masjid. Berarti yang lainnya saya isi tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, berarti di RW 03 itu hanya ada 2 masjid. Hanya ada 2 masjid, berarti hanya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, musolahnya ternyata di situ hanya ada 1 di RW 3. Berarti yang lain musolah yang kedua tidak ada, ini tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nah, jumlah jamaahnya ini tidak ada ya. Ini muncul lupa ini. Enggak usah diisi nih jumlah perkiraan jamaah. Ini belum berarti lupa di ini jumlah jamaah masjid. Oh ya, maaf. Ternyata di gereja ini ada, apakah ada gereja? Kalau tidak ada, isi. Kalau ada, maka kita klik aja ada. Maka nama gereja, misalkan gereja apa ya?
gereja A misalkan kita isi alamatnya Jalan Ahmad Yani. Perkiraan jumlah gereja A, jamaah gereja. Jadi kira-kira saja, oh gerejanya besar ini. Kalau besar kita kasih yang 500, kalau yang sedang-sedang saya tulis ini 300 misalkan gereja. Nah, maka kalau dilarang masuk ke gerejanya ada pagar, tidak apa-apa kita di depan pagarnya saja untuk tekan titik koordinatnya. Nah, di depan gerejanya saja, tidak perlu kita masuk ke dalam gereja. Biar di luar saja, baru kita tekan itu alamat media secara otomatis. Nah, apakah, jadi kemarin itu saya pikir karena terlalu banyak alamat yang lain, ini karena tingkat RW, saya perkirakan bahwa di situ selain gereja apa, misalkan ada yang lain, nah maka kita tulis ada nama rumah ibadat, misalkan saya pikir pura, ya pura, alamatnya Jalan tetap Ahmad Yani. Perkiraan jumlah jamaahnya. Nah, kalau perkiraan jumlah jamaah itu kita isi kayak tadi aja, perkiraan misalkan saya itu 100 lah. Titik koordinat. Nah, sama titik koordinatnya jumlah yang lain. Nah, kalau semacam itu, kalau sudah, maka kita save. Istirahat dulu atau apa, begitu. Oh, sekarang kan pertanyaannya tokoh agama. Kalau sudah kita save, maka kita tekan yang di ujung ini, Bu. Bapak Ibu ya. Ini artinya Bapak Ibu melapor ke server. Nah, kita lapor, dia akan tampil begitu lagi. Berarti selesai untuk rumah ibadat yang kita seleksi. Berikutnya, saya mau isi lagi. Karena saya mau tambah lagi yang lain, maka saya tekan ini. Saya selesaikan dulu semua di RW 3 ini. Saya tekan, nah saya cari dulu yang belum terisi. Oh, sudah. Nah, saya mau mulai lagi di sini. Apakah di RW ada tokoh agama? Nah, sekarang dihitung-hitung kira-kira tokoh agama itu ada berapa. Nah, di sini yang kita siapkan ada tokoh agama, ada 3 aja yang kita ambil dengan perhitungan. Yang penting adalah kita dapatkan di situ tokoh agama. Tokoh agama ini boleh jadi juga tokoh masyarakat. Dia sekaligus tokoh masyarakat, tapi sekaligus juga tokoh agama. Biasanya semacam itu. Ini kalau misalkan tidak ada di situ, tapi ada Pak KUA. Ini Pak KUA juga tokoh jadi di situ. Atau kalau tidak ada siapa pejabat ada di sana, tokoh agama atau tokoh masyarakatnya ya, yang memang dianggap sebagai tokoh oleh di RW tersebut. Misalkan ada, kita tekan ada, 1. Namanya, misalkan Saripudin. Tokoh agama apa dia? Oh, saya isi dia tokoh agama Islam. Alamat rumahnya, berarti Jalan Terusan Ahmad Yani, misalkan. Nah, kalau sudah itu aja, jadi ada tokoh, namanya tokoh Islam, itu alamat rumahnya di situ nomor 34. Apakah ada yang kedua? Nah, ada. Saya isi lagi. Misalkan Haji Amin. Maaf. Haji Amin. Tokoh agama apa dia? Oh, tetap Islam. Nah, saya isi lagi. Alamat rumahnya. Nah, saya tulis lagi. Jalan Arif Rate misalkan. Nomor 34. Tokoh agama ketiga ada nggak? Kalau tidak ada, maka kita tulis saja tidak ada. Berarti selanjutnya tidak ada. Nah, di pondok pesantren ini kita siapkan ada di RW itu mungkin paling banyak 2 pondok pesantren. Karena RW itu kan kecil ya. Di RW itu luasnya hanya seberapa lah. Nggak mungkin ada pondok pesantren di RW itu ada sampai lebih daripada 2. Karena lingkupnya kan kecil. Kalau misalkan ada, tekan ada. Nama pesantren, Al-Hidayah. Alamatnya Jalan Mangga, nomor 3, Gorontalo. Titik koordinatnya, nah usahakan
usahakan titik koordinat kita ada di dekat pondok pesantren. Jadi pas sudah berdiri di dekatnya, tekan titik koordinat. Maka akan muncul titik koordinatnya. Nah, selanjutnya apakah di pondok pesantren ada pesantren kedua? Kalau ada, tulis ada sama isiannya. Kalau tidak ada, maka kita tekan tidak ada. Nah, jika sudah, kita isi lagi save. Nah, save, tekan lapor ke server. Nah, kalau sudah dilapor, berarti sudah data itu sudah masuk ke server. Nah, saya pindah lagi. Tapi saya tetap masih ada di RW 3. Saya tekan lagi RW 3, ini edit. Nah, saya cari dulu yang belum diisi. Mulai lagi saya isi. Oh, di sana ada, kita mulai sekarang Madrasah Ibtidaiyah. Karena ini Madrasah Ibtidaiyah, maka yang saya anggap di Madrasah Ibtidaiyah itu satu RW itu paling banyak 3. Itu sudah pengalaman, tidak mungkin lebih daripada 3 di satu RW ya, satu RW, kan ini kan sekolah ya. Jadi kalau misalkan ada, saya tekan ada, nama MTS, jadi MI Hidayah, misalkan saya tulis. Alamatnya, nah, Jalan Rambutan. Ketika diisi Jalan Rambutan, di situ ada di depannya Madrasah Ibtidaiyah 1, yang pertama, kita berdiri di dekat madrasah itu. Kalau sudah berdiri bagus, baru kita tekan titik koordinat, maka akan muncul titik koordinatnya lagi. Nah, selanjutnya gitu. Apakah ada masjid Madrasah Ibtidaiyah kedua? Kalau ada, tekan ada, maka isinya sama. Kalau tidak ada, tekan tidak ada. Nah, kalau tidak ada Madrasah Ibtidaiyah yang kedua, otomatis tidak ada Madrasah Ibtidaiyah yang ketiga. Jadi kalau ada, jangan misalkan ada, ternyata ada. Kita hapus saja ini, kita edit lagi, baru kembali ada. Ternyata ada Ibtidaiyah yang kedua, berarti yang ketiga tidak ada. Nah, selanjutnya, apakah di madrasah, di RW 03, ini RW ya, bukan kelurahan, ada sanawiyah? Saya siapkan di sini ada sanawiyah, ada 3. Madrasah kalau ada, tulis ada, nama sanawiyahnya. Jadi tulis MTS Al-Abrar. Al-Abrar Gorontalo. Tulis saja. Apakah swasta atau negeri, itu tetap ditulis. Kalau dia madrasah MTS swasta atau madrasah MTS negeri, itu ditulis saja. Jadi kalau misalkan negeri berarti biasanya langsung MTS Negeri 2 Gorontalo. Alamatnya tulis saja. Jadi Jalan Ribu Rakne misalkan. Nomor 34 Gorontalo. Titik koordinat berarti pada posisi di mana Ibu berdiri di dekat-dekat pintu gerbangnya atau apa di sanawiyah, maka pas sudah di pintu gerbangnya dekat, kita tekan titik koordinat, maka akan muncul koordinatnya. Nah, selanjutnya, ini kalau misalkan di sanawiyah itu masih ada yang kedua atau yang ketiga, silakan diisi seperti yang di atas. Kalau tidak ada, maka tulis tidak ada, tidak ada. Nah, tentu Ibu akan berjalan lagi ke madrasah aliyahnya. Tapi karena madrasah aliyahnya masih jauh, maka Ibu tekan aja dulu save. Nah, kalau save, lapor lagi. Nah, kalau sudah, diisi lagi, Ibu pindah ke madrasah aliyahnya, tekan lagi ini aja, edit. Nah, Ibu scroll HP-nya yang belum terisi. Oh, sekarang ada di madrasah aliyah. Madrasah aliyah kita hanya ada 2 siapkan. Misalkan kalau ada tetap kita tulis MA. Nah, sekarang kita tulis MA Afif misalkan. MA swasta, tulis saja swasta. Afif Gorontalo. Gorontalo. Alamatnya tulis saja juga alamat. Jalan Anggrek.
35 Gorontalo. Nah, ketika tiba di titik koordinat seperti biasa, seperti yang di atas, tetap berdiri di sekitar sekolahnya dulu, baru kita tekan titik koordinat. Nah, maka akan muncul titik koordinatnya. Nah, semacam itu. Nah, kemudian kalau di Gorontalonya tidak ada, yang Madrasah Aliyah kedua tidak ada, tekan tidak ada. Ini kok nggak muncul ya? Coba saya refresh dulu. Oh iya. Baik. Ini tapi nanti muncul, ini kan titik koordinatnya, mungkin tidak ada gambarnya. Nah, selanjutnya sekolah agama non-muslim. Nah, maksud saya sekolah agama non-muslim ini bukan bukan bilang SMA Katolik atau SMA Kristen, bukan. Yang dimaksud sekolah agama non-muslim itu adalah misalkan sekolah minggu yang di gereja atau sekolah apa begitu itu. Jadi bukan SMA Katolik atau SMA Kristen, bukan. Jadi kalau ada, tulis ada, kalau tidak ada, tulis tidak ada. Misalkan ada di situ, kita tekan ada, maka ada muncul. Misalkan sekolah minggu Gorontalo. Alamatnya tekan aja, misalkan alamat Jalan Jambu nomor 56. Titik koordinatnya, nah tekan lagi di situ akan muncul titik koordinatnya. Ini dia gambarnya misalkan nggak muncul ya, saya nggak tahu ini apa. Saya punya internet yang Mbak Macu. Nah, kemudian kita lanjut ke, jangan lupa di save ya, jadi di save. Nah, kalau sudah di save, kita tekan lapor. Nah, akan muncul lagi nih. Ya. Kok nggak masuk? Jaringan saya mungkin ya, nggak masuk ini ya. Ya. Oke, kita lanjut saja. Mungkin jaringannya. Sama dengan ini. Ada majelis taklim, kalau ada, kita tulis ada. Nama majelis taklimnya kita isi. Majelis taklim A. Majelis taklim A misalkan. Jumlah jamaah. Jadi biasanya kalau majelis taklim, kalau dia punya sering pengajian atau arisan atau apa, begitu tekan aja dilihat. Oh, dia anggotanya hanya 50 sampai 10 orang. Alamatnya tulis jalan misalkan jalan A. Nah, lanjut. Kemudian pertemuan rutinnya. Nah, ini pertemuan rutin kalau kita isi ada yang sekali seminggu atau 1 kali 1 bulan. Tunggu dulu coba. Ada perkiraan jumlah majelis taklim pertemuannya. Ya. 1 kali seminggu atau 1 kali 1 bulan. Biasanya kan seminggu sekali, tidak mungkin masa sehari itu berapa kali begitu ya. Jadi ini tetap kita isi pertemuannya seminggu sekali. Nah, tekan. Setelah itu kita share. Begitu terus isinya. Ini kok tidak kelihatan. Ini ada yang membuka di Surveyor 1 ya? Halo, Bu Rama? Saya bukannya lewat exit yang di Mbak, coba tanya dulu yang ada nggak Surveyor 1 yang sedang membuka sekarang? Oh iya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang mengakses untuk Surveyor 1 atas nama Bapak Yusuf Jauhari dari Kota Timur? Jauhari Pak Jauhari, Jauhari sekarang ada di Gorontalo nih Bu. Tapi yang dari Gorontalo sekarang ini tidak join. oh tidak join. Tapi dia tidak satupun mereka tidak join. Oh iya, baik. Baik. Oke, kita lanjut ya.
Iya. Tapi Pak, di sini terekam tidak tanya, saya lihat. Ada Pak, terakhir kita masukkan data yang Majelis Taklim A 10 sampai 50 orang, jalan A 1 kali seminggu, ada Pak tersimpan di Oke. di master. Baik Pak, iya. Dan anunya yang tidak kelihatan ini. Kita langsung di Taklim 2 ada tidak ada. Nah, sekarang kita lanjut ke TPQ. Kalau ada, tulis tekan ada, nama TPQ-nya, TPQ Al-Ihsan misalkan. Perkiraan santri. Nah, apakah dia santrinya 1 sampai 10, 10 sampai 30, atau lebih dari 30? Kalau lebih dari 30 itu berarti santrinya yang ngaji di TPQ itu agak banyak. Banyaklah dianggap. Kalau banyak sekali, maka kita tulis saja 30. Terus kita lanjut, alamatnya. Tentu alamat, misalkan alamatnya alamat ABC misalkan ya. Rutin kegiatan TPQ-nya. Rutinnya itu apakah setiap hari atau dalam seminggu 1 sampai 3 kali seminggu, artinya dia 1 atau 2, 3 kali ya. Atau hanya satu kali 1 minggu. Kalau misalkan dia rutin misalkan 1 sampai 3 tiap hari, maka kita tulis tiap hari atau tiap habis maghrib atau sebelum maghrib, misalkan mereka mengaji atau belajar di TPQ itu tulis setiap hari. Tapi kalau hanya seminggu 1 atau 2 kali, maka tekannya yang 2 ini. Kalau ini saya tekan, nah sudah. Hanya itu aja. Jadi masjidnya, santrinya, alamatnya, kita tanya. Apakah ada TPQ kedua di sekitar di RW itu? Kalau ada, tulis ada. Kalau tidak ada, maka kita tulis tidak ada, tidak ada, tidak ada ya. Nah, selanjutnya tentu di masjid yang kita tadi datangi ada namanya remaja masjid. Nah, pertanyaannya apakah ada? Kalau ada tekan ada. Apa nama masjidnya? Masjid A, Masjid Munawarah misalkan. Siapa nama ketuanya? Misalkan Rizky. Rizky nama ketua remaja masjidnya, alamat masjidnya. Jalan Nur tadi, misalkan tadi masjidnya. Nah, selanjutnya diisi semacam itu. Kalau tidak ada, maka tulis tidak ada. Nama masjid ini abaikan. Ini tidak ada. Nama masjid juga abaikan, tidak ada. Tidak ada. Nah, kemudian apakah ada organisasi keagamaan? Misalkan ada. Apa nama organisasinya? Oh, NU, Muhammadiyah, Wadai JDI, Al Khairat. Tulis aja ini. Jadi kalau ada tulis, misalkan salah satunya ini. Kalau tidak ada, tulis saja tidak ada gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah sekretariat ya. Sekretariatnya organisasi itu. Misalkan ada organisasi di situ, ada pelangnya sekretariat Muhammadiyah. Tekan Muhammadiyah. Nama ketuanya siapa? Misalkan Aziz. Alamatnya Jalan ABC. Perkiraan anggotanya di situ kalau kumpul-kumpul di kelurahan itu ya paling sekitar 5 sampai 10 orang. Apakah ada yang kedua? Nah, baru tidak ada. Selanjutnya semacam itu. Nah, ini yang kita mau petakan di organisasi moderasinya. Maksudnya ini moderasi beragama. Pertanyaan selanjutnya. Apakah secara umum Anda di daerah binaan Anda sudah mengetahui program wawasan beragama? Maksudnya ini nggak usah ditanya ke warga, karena penyuluh ini kan tahu betul. Penyuluh ini tahu betul, maka dia tulis saja misalkan, oh dia tahu, kurang tahu. Kalau sangat tahu, tulis saja sangat tahu. Kalau tidak tahu, ya tulis saja tidak tahu. Penyuluh lebih tahu ini dan tidak usah ditanya ke warga RW itu. Kira-kira saja. Maka mereka kan tahu waktu keliling-keliling. Kalau dia tulis, kita bilang, oh kurang tahu, maka tekan aja kurang tahu. Moderasi beragama manakah yang telah berjalan efektif dalam menciptakan kerukunan umat beragama di daerah binaan Anda? Jadi maksudnya di RW itu.
Di RW itu misalkan kalau kita melihat, oh ada toleransinya yang dia paham betul, anti kekerasan, komitmen. Kalau misalkan ini jalan, oke, oke, oke. Akomodasi budaya lokal, kalau juga iya, tekan. Kalau tidak, oh, enggak usah. Berarti hanya ada 3 yang dia pahami. Berarti ada toleransi, anti kekerasan, dan komitmen. Nah, pertanyaannya lagi, manakah yang tidak dipahami dalam menciptakan kerukunan umat beragama di daerah binaan Anda? Maksudnya di RW 3 tadi ini. Misalkan, oh dia enggak tahu apa yang dimaksud dengan akomodasi budaya lokal, saya tekan. Juga dia tidak tahu apa itu komitmen kebangsaan, tekan. Nanti kita tekan. Dan pada tahun 2021, maksudnya selama setahun ini, adakah kasus intoleransi di RW itu, di RW 03? Mungkin tidak ada, kalau pernah ada, karena kalau sering terjadi, ditekan. Kalau tidak ada, tekanannya tidak ada. Kalau pernah, tekan aja pernah. Tidak usah buat alasan, oh ini pernah di sini terjadi misalkan perkelahian antar suku misalkan. Pernah, tapi di tahun 2021 kalau sebelumnya enggak usah diisi, karena ini kasusnya untuk tahun 2021 aja. Kalau tidak ada, tekan tidak ada. Nah, apakah di tahun 2021 ini ada kasus kekerasan di RW 003? Kalau ada, tekan pernah. Kalau memang sering terjadi, sering. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau pernah, tulis saja pernah. Pada tahun 2021 ini kasus berkaitan kebangsaan. Misalkan ada yang protes orang tidak mau apalah ya, kasus berkaitan dengan kebangsaan ini. Misalkan kasus tentang tidak mau hormat bendera, tidak apa ya, pernah lah, maksudnya pernah dengar. Kalau pernah ya pernah, tekan. Kalau tidak, tidak ada. Pada tahun ini, adakah kasus yang tradisi-tradisi lokal yang terjadi perselisihan di masyarakat RW itu? Misalkan dia protes tentang apa, misalkan tradisi-tradisi lokal yang ada di Gorontalo, itu pernah nggak diprotes oleh di RW 003? Kalau tidak, tidak ada. Kalau ada, tekan ada, pernah. Nah, misalkan ada pernah. Nah, setelah satu RW ini selesai semua, maka kita save. Kemudian kita lapor